Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing ilmu ya teman-teman, yang saya paham dan yang saya bisa ya teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah cara menghitung kode resistor teman-teman. Di sini saya udah siapin resistor 3 biji ya teman-teman, dengan kode atau dengan gelang 4 warna teman-teman ya. Jadi di sini saya memberikan cara membaca kode resistor 4 warna ya teman-teman, atau 4 gelang ya. Gelang warnanya ada 4 ya teman-teman. Kan ada juga nih resistor yang gelangnya itu ada 5 ya teman-teman ya. Tapi di sini saya yang 4 warna dulu aja ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Di sini saya mau ngasih secara garis besar dulu aja ya teman-teman, cara membacanya gimana. Oke, sesuai dengan pemahaman saya ya. Di sini saya udah kasih tulisan ya teman-teman. Seragam. Udah saya kasih tulisan. Nah, pada resistor ini kan ada warna gini tuh ya teman-teman ya. Ini tuh ya, ada warnanya merah, terus warna emas. Ini artinya apa gitu teman-teman. Dan untuk ukuran resistor atau tahanan resistor itu bisa besar bisa kecil, padahal ukurannya itu sama teman-teman ya. Itu ukurannya sama ya, tapi kenapa tahanannya bisa berbeda teman-teman? Yaitu karena gelangnya itu kan beda warna, berarti tahanannya juga lebih besar teman-teman. Padahal secara bentuk fisik kita lihat itu sama ya, tuh gede lagi sarua, gedenya sama ya. Jadi disinilah teman-teman, yang membedakan resistor tahanan berbeda itu adalah pada gelangnya. Ini dia ya, pada gelang-gelang ini atau pada warna-warna ini yang harus kita paham ya teman-teman. Apalagi buat misalkan buat merangkai sesuatu gitu ya teman-teman, merangkai rangkaian sesuatu yang diperlukan tahanan yang akurat, maka harus pas juga memilih resistor dengan tahanan tertentu gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, yang paling pertama, yang paling penting yaitu adalah kalian harus menghafal ini ya teman-teman. Warna-warna di sini harus menghafal warna resistor teman-teman. Jadi tidak bisa langsung wah sekian kalau kita nggak hafal teman-teman. Jadi kalian pertama harus hafal terlebih dahulu warna ini teman-teman. Nah, yang pertama adalah warna hitam. Hitam ini 0 teman-teman ya. Hitam ini 0, dan hitam ini tidak dianggap kalau dia ada di posisi paling warna nomor 3 ya teman-teman. Ini kan ada 4 ya, coklat, merah, coklat, dan emas. Kalau seandainya si hitamnya itu ada di nomor 3 kayak gini, dia nggak dianggap teman-teman. Terus di sini coklat ya teman-teman. Coklat itu 1, jadi dia mulainya dari 1 ya. Hitam itu kayak nggak dianggap tapi tetap ada ya teman-teman, karena dia 0. Terus ini coklat itu 1, merah itu 2, oranye itu 3, kuning 4, hijau biru, hijau itu 5, biru itu 6, ungu ya, warna ungu itu 7, abu-abu itu 8, dan warna putih itu 9. Nah, di warna emas sama perak ini adalah toleransi ya teman-teman. Dia di posisinya biasanya ada di terakhir nih, ini nih, dia di warna terakhir ya. Toleransi, kalau emas itu toleransinya 5%, kalau perak toleransinya 10% teman-teman, gede banget ya. Yang lebih bagus itu toleransinya 1% teman-teman. Atau pada resistor yang 4 warna ini, resistornya lebih bagus menggunakan yang 5% teman-teman. Semakin toleransinya besar berarti semakin kurang bagus tuh resistornya ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, untuk cara penghitungannya gini teman-teman. Ini misalkan coklat ya teman-teman, coklat. Nah, ini coklat ya. Angka di sini kan gelangnya sama semua ya teman. Maksudnya berurutan gini, apakah ini ditambahin atau ini digabung atau ini gimana gitu teman-teman. Jadi gini, oke. Misalkan nih, kita ngitung resistor yang ini dulu ya teman-teman ya. Resistor yang coklat nih, warna pertamanya coklat.
Kenapa bang enggak dari sini nih, dari emas aja? Enggak mungkin teman-teman, karena emas itu toleransi dan emas itu posisinya harus ada di akhir teman-teman. Jadi ngitungnya posisinya emas itu ada di akhir ya. Jadi jangan dulu dihitung nih si emas mah. Jadi ngitungnya dari si coklat dulu, si coklat, merah, coklat, emas, baru gitu teman-teman. Misalkan di sini ya, ini resistornya hiji, dua, tilu, tiga, empat ya teman-teman, 4 warna ya. Yang ini coklat, pulpen lagi coklat itu di sini apa? Di sini itu satu ya teman-teman. Coklat itu di sini satu ya. Nah di sini satu. Nah angka kedua ini kan angka keduanya nih, atau warna keduanya itu adalah merah ya teman-teman. Merah. Ini merah ya. M aja ya, saya tulis M aja ya, merah gitu. Merah. Kita lihat di sini merah itu 2 ya teman-teman. Merah itu 2. Nah untuk angka untuk apa gelang kedua itu tetap digabung ya teman-teman, gini nih, jadi tetap tulis kita 2. Terus nah ini nih gelang ketiga ini nih ya, gelang ketiga warnanya coklat juga teman-teman, coklat, C aja ya, tulis C, berarti gelang ketiga itu coklat, berarti 1 ya teman-teman. Nah untuk gelang ketiga ini langsung dikaliin ya teman-teman, dikaliin in dalam bentuk 0 teman-teman. Misalkan ini kan 0, coklat itu 1 ya teman-teman ya, berarti 0-nya itu 1. Kalau 1 itu misalkan 1 gini nih, berarti sama dengan 0-nya 1, 0-nya itu 1. Tapi kalau seandainya di sini merah ya, kalau merah berarti ini kan 2 ya, sama dengan 0-nya ada 2 teman-teman, gitu teman-teman ya. Jadi angka ketiga ini dikaliin dengan si coklat tadi, yaitu angka 1, atau jadi diubah di 0-nya cuma 1 gini nih teman-teman. Jadi nah gitu teman-teman. Dan ini emas itu toleransi yaitu 5% teman-teman. Ya, kita sesuaikan di sini ya. Berarti ini kalau digabungin ini berapa nih tahanannya? Berarti 1 sama dengan di sini ya. 1 2 ditulis di sini, terus tambah 0-nya di sini. Jadi 0 ya, yang tadinya coklat itu 1 ya teman-teman. Ya, ini itu 1 ya. Jadi 1 itu sama dengan 0-nya ada 1 teman-teman. Kalau posisinya ada di gelang ketiga. Tuh jadi gini. Set. Nah, ini satuannya apa? Ohm ya teman-teman ya. 120 ohm. Nih, ini simbol ohm itu gini teman-teman. Nah, 1. Nah, gini, jadi ini tahanannya sekitar 120 ohm teman-teman. Dan toleransi 5%. 5% toleransi. Kayak gitu teman-teman. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini secara garis besar aja teman-teman. Saya nggak terlalu rinci dalam menjelaskannya teman-teman. Karena ini sederhana aja ya teman-teman. Oke, langsung ini ya teman-teman, kita akan tes yang ini nih. Nah, ini dulu nih. Di sini ada resistor warna merah semua teman-teman. Dan terakhirnya tetap emas ya, sama ini toleransi. Jadi intinya jangan dibaca dari sini dulu nih teman-teman. Jangan dibaca dari si toleransi, tapi dari warna ini ya, warna yang memiliki nilai. Kalau toleransi kan dia enggak memiliki nilai gitu teman-teman ya. Oke gitu ya, jadi warna merah. Oke, kita cek lagi, kita buat lagi resistor misalkan gini bentuknya, set. Nah ini resistor ya, terus ini warnanya merah ya teman-teman, merah ya. Kita ini dulu pakai gelang dulu, 1 2 3 4. Oke, ini gelang pertama warnanya merah ya teman-teman, tuh merah, berarti saya tulis M. Nah M sama dengan 2 ya, 2 tuh, M itu 2 ya, M atau merah tuh, ini merah sama dengan 2 warna kedua. Terus untuk gelang kedua ini nih, gelang kedua sama juga ya teman-teman, M atau merah terus 2. Nah untuk gelang ketiga, ini kan sama ya teman-teman, 2 ya, tetap 2 tuh sama. Cuman kalau ini dikaliin, jadi ini angka gelang ketiga itu angka pengali dengan diubah menjadi 0-nya ya teman-teman. 2 itu maksudnya jadi 0-nya ada 2 gitu teman-teman. Jadi gini, 0 0 gitu teman-teman ya. Karena itu 2 ya,
merah itu 2, berarti nolnya ada 2. Dan emas, nah ini emas 5% ya, 5% sama, berarti ini sama dengan tahanannya berapa, berarti ini sama dengan ini ya, langsung digabung aja teman-teman, bukan ditambah, bukan ya, tapi digabung. Jadi 2 tambah nolnya, gabungin 0 dengan satuan ohm 5%. Berarti ini satuannya ohm ya, kalau dibaca menjadi 2200 ohm. Kita konversikan menjadi kilo ohm, berarti dibagi 1000 teman-teman, dibagi 1000, konversi atau diubah ya teman-teman, supaya lebih mudah membacanya. 2200 kan terlalu panjang ya angkanya, kita ubah sama dengan menjadi 2,2 K gitu teman-teman, 2,2 kilo ohm ya, kilo ohm gini nih. Terus kalau kalian kayaknya ada di tengah juga bisa teman-teman, atau kayak gini ya, atau kayak gini, atau garis miring ya, ini garis miring 2K2. Nah gini juga bisa teman-teman, sama aja ya. Jadi 2K2 itu 2200 ohm, 5% teman-teman. Oke, terus kita pakai yang ketiga gini ya. Nih resistor yang ketiga 4 warna sama nih, 4 warna. Ini warnanya merah, kuning teman-teman. Oke, kita buat resistor lagi kayak gini. Oke, 1 2 3 4 ya. Set. Yang warna pertama ya teman-teman, ini warna pertama itu adalah merah. Oke, merah M, merah. Kita lihat di sini daftar warnanya merah itu adalah 2 ya. Oke, 2, kita tulis 2. Terus angka apa warna kedua, ini warna kedua ya, merah juga sama, merah sama dengan 2 lagi. Nah angka ketiga nih teman-teman ya, jadi kalian benar-benar harus ingat pada warna ketiga ya. Warna ketiga itu pengali, bukan ditambah lagi teman-teman, pengali tapi diubah menjadi 00 teman-teman ya, pengali diubah jadi 00. Oke, kita lihat ini warnanya kuning ya teman-teman, kuning itu keberapa, keempat. Oke, kuning itu keempat, berarti nolnya harus ada 4 ya teman-teman, gini 0 1 2 3 4 gitu teman-teman, nolnya ada 4 ya. Ini 2 ya teman-teman, ini jika bebek nolnya jika nolnya. Terus ini warna terakhir keempat itu emas ya, atau 5% toleransi. Nah kalau kita gabung ya, jadi kita baca langsung 2, tulis 2, ini 2 lagi, tulis 2 lagi, terus tambahin ini nolnya 4, 1 2 3 4 teman-teman. Jadi ini kalau dibaca secara satuan ohm, satuannya ohm 5%, 5% yaitu adalah gini teman-teman, ini titik ya, 1 2 3 titik. Nah jadi 220.000 ohm ya teman-teman, 220.000 ohm. Nah kalau kita ngomong ke tukang resistor atau apa gitu ya, atau kalau kita secara ngomong secara langsung aja gitu teman-teman, 2.200.000 ohm itu terlalu kepanjangan teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya lebih mudah, yaitu kita konversikan atau kita ubah teman-teman, tadinya ohm jadi kilo ohm, berarti dibagi 1000 ya, dari ohm ke kilo berarti bagi 1000 ya kan, itu perpindahannya 1000 ya teman-teman. Jadi dibagi 1000, bagi 1000 gini, 1000 berarti coret nolnya 3, bread, coret bread. Nah berarti sama dengan 220 kilo ohm, nah 5%. Nah gitu teman-teman, jadi ini lebih mudah ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli atau kalian mau bilang juga lebih pantas gitu ya. Ini secara kilo ohm, satuan ohm ini ya, maaf. Terus yang ini secara kilo ohm ya teman-teman. Kalau ohm 220.000 ohm, kalau ke kilo jadi 220 kilo ohm gitu teman-teman. 5% ya teman-teman toleransinya. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Maaf nih teman-teman ya kalau cara saya, penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu kurang mudah dipahami, mohon maaf ya teman-teman. Tapi beginilah cara penjelasan saya teman-teman, dan mudah-mudahan gampang dan mudah dipahami ya teman-teman, dan bisa dipahami teman-teman ya.
kayak gitu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini masalah toleransi teman-teman. Ini toleransi ini apa sih bang, maksudnya 5%? 5% ini apa? Jadi 5% itu toleransi ya teman-teman. Jadi bisa contoh misalkan ya, warna ini dia resistor pertama ya teman-teman, ini dia resistor 120 ohm. 120 ohm 5% maksudnya apa? Maksudnya itu adalah 120 ohm itu kurang lebih sekitar segitu teman-teman. Jadi si resistor ini mungkin bisa kurang atau mungkin bisa lebih, tapi lebihnya dan kurangnya tidak jauh dari 5% gitu teman-teman. Ngerti gak? Jadi misalkan gini nih, ini kan tahanannya itu adalah R-nya, R sama dengan 120 ohm, 120 ohm 5%, 5% berarti sama dengan 5 per 100 dikali 120 gitu teman-teman ya. 5 per 100 dikali 120 sama dengan gini. Nah ini nolnya 120 dibagi 100 teman-teman. 120 ini nih, 120 ya. 120 dibagi 100 berarti sama dengan 1,2 dikali 5 sama dengan itu ya, 120 bagi 100, 1,2 kali 5 teman-teman sama dengan 6 ya teman-teman, sama dengan 6. Nah gini teman-teman, jadi sama dengan 6. Jadi gini, jadi resistor ini 120 ohm itu bisa lebih 6 atau bisa juga kurang dari 6 teman-teman. Jadi misal gini, R sama dengan 120, N itu 120 nih, toleransinya kan 5% ya teman-teman. Toleransi 5%, 5% sama dengan 6, berarti sama dengan ini resistor bisa lebih dari 120 ohm. Jadi maksimal lebihnya itu harus gini, 120 ditambah 6 berarti sama dengan 126 ohm. Nah ini maksimal resistansi yang terbaca itu harus maksimal itu 126 ya. Tapi kalau minimal kurang ya, minimal itu jadi kurang dari 120, berarti 120 dikurang 6 sama dengan 114 ohm. Itu minimal ya teman-teman, minimal. Nah gitu teman-teman, jadi minimal itu 120. Jadi kan ini toleransinya 6 ya teman-teman ya, 6, jadi 6 angka ya. Kalau lebihnya itu enggak, lebihnya itu 6, kalau kurangnya itu 6 juga teman-teman, dikurang 6. Kalau lebih berarti 120 tambah 6 sama dengan 126. Kalau kurang berarti 120 kurang 6 sama dengan 114. Nah kalau di antara 126 dan 114 gini teman, 114. Sedangkan kalau kita diukur menggunakan multimeter atau alat ukur ya, ohmmeter, melebihi batas ini nih teman-teman. Batas ini misalkan melebihi batas maksimal. Contoh misalkan terukur 130 misalkan 130. Sedangkan kalau terbaca kalau maksimal itu ya resistor 5% ini harusnya kan 126 ya teman-teman. Sedangkan terbaca oleh alat ukur itu 130. Nah, berarti resistor ini udah jelek teman-teman, sudah tidak layak pakai. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah jelek seret gitu. Ya. Tapi kalau terbacanya misalkan terbacanya itu 125. Berarti dia masih masih pertengahan ya teman-teman. Pertengahan itu maksudnya ke 126 itu masuk, ke 114 juga itu masuk teman-teman ya. Jadi masih bagus, masih layak pakai. Tapi kalau udah 130 terukurnya itu jelek teman-teman. Tapi kalau seandainya terukur 110 ohm misalkan ya, berarti udah jelek juga teman-teman. Kenapa? Karena kan ini minimal itu 114 teman-teman ya. 114 nih minimal itu, berarti kalau udah 110 berarti ini resistor udah jelek atau udah tidak layak pakai ya, karena ini tahanannya sudah menurun teman-teman. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah kayak gitulah teman-teman ya, toleransi itu jadi gini teman-teman. Jadi angka pengali dulu ya teman-teman, dikaliin dulu toleransi itu lebihnya
dan kurangnya tidak jauh dari toleransi teman-teman ya, tidak jauh dari toleransi. Jadi lebihnya tidak jauh, kurangnya tidak jauh. Kalau seandainya ini ya, yang ini 120 tadi 120 ohm, toleransi 5%, berarti lebihnya atau kurangnya tidak jauh dari angka 6 ya teman-teman, atau pengurangan atau kelebihan dari angka 6 teman-teman. Bisa dikurang 6 dan bisa ditambah 6 gitu teman-teman. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman ya cara penjelasannya. Mohon maaf jika terlalu cepat ya, dan semoga bisa bermanfaat teman-teman. Hatur nuhun, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.